Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dikhianati mantan agar kamu bisa mengikatnya sebagai jodoh selamanya. Jadi kita mungkin berpikir bahwa perpisahan dengan mantan itu akan menjadi perpisahan selamanya. Padahal kalau kita mau lihat ke sekeliling kita saja, tidak usah jauh-jauh. Ada begitu banyak saudara, senior-senior kita, Pak Le, Pak D, Bule, Bude, dan seterusnya. Itu yang ternyata mereka menikah bertahan sedemikian lamanya, tapi mereka punya story. Dulu pernah berpisah, ada yang pernah mengkhianati, dan seterusnya. Kemudian mereka kembali, mereka menjadi lebih matang, lebih dewasa, dan pernikahan mereka bertahan sampai kakek nenek. Itulah hikmah ketika mantan mengkhianati kita. Kalau momentum ini kita diamkan, sangat mungkin mantan akan berpisah dengan kita selamanya. Tapi kalau momentum ini mau kita manfaatkan, ya, mantan bisa jadi jodoh, terikat jodoh dengan kita selamanya. Nah, orang selalu mengatakan tuh, misal saya buat video ya, terlalu sering nolak jodoh, sebab jadi jomblo terus hingga lansia. Saya baca ada komen tuh, nolak jodoh karena bukan jodohnya. Lah, itu dia. Jodoh itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Jodohnya laki-laki adalah wanita. Dengan siapa dia berjodoh? Tergantung usahanya. Semua manusia diciptakan punya jodohnya. Mau tidak dia berusaha? Kalau dia mau berusaha, dia akan mendapatkan jodohnya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Tapi ada orang yang misal terlalu pilih-pilih. Ya pengennya yang standarnya itu yang sangat tinggi, sangat perfect. Apa yang terjadi? Ya sudah. Tidak dapat dia. Ya karena manusia sekeren apapun, manusia biasa seperti kita selalu punya kekurangan. Kan gitu. Maka itu kenapa banyak orang bertanya-tanya, kan setiap manusia diciptakan punya jodohnya, punya rezekinya. Tapi kok ada orang yang sampai lansia tetap sendiri, ya, tidak pernah menikah. Beda kalau misalnya pernah menikah, kemudian bercerai, sangat mungkin setelah itu trauma dan tidak mau nikah lagi. Tapi dia sudah pernah menikah, sudah pernah ada jodohnya. Pernikahannya bertahan berapa lama? Misal 2 tahun, ya jodohnya 2 tahun. Ya, tapi ada yang sama sekali memang tidak pernah menikah. Ya, usia sudah misal 70 tahun dan seterusnya. Kenapa demikian? Ya itu tadi. Satu, dia tidak berusaha, ya. Yang kedua, bisa jadi dia menyerah. Karena ada nih ya, misal dulu dia punya seseorang yang dia cintai. Nggak taunya orang yang dia cintai nikah dengan orang lain, dia dikhianati.
Setelah itu dia menyerah. Ya sudah, tidak dapat dia jodohnya. Sampai lansia, ya sampai mungkin wafat, tetap sendiri terus. Nah, atau dia memang tidak punya keinginan untuk mendapatkan jodoh. Jadi memang sejak awal tidak pernah nyari. Tidak ada satu orang pun yang pernah dia cintai. Nah, itu yang membuat dia jomblo terus hingga lansia. Nah, jadi itu ya. Di Lauhil Mahfuz itu tertulis jodohnya laki-laki adalah wanita. Dengan siapa kita berjodoh tergantung kepada usahanya. Nah, ada juga tuh pertanyaan. Tapi kan laki-laki itu adalah sumber penciptaan wanita. Wanita diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Ya, itu adalah wanita pertama, Ibunda Hawa. Kita pernah buat videonya, short kalau saya tidak lupa ya. Ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Dan darinya, artinya dari Nabi Adam dan Ibunda Hawa, Allah kemudian menciptakan laki-laki dan wanita yang amat sangat banyak sebagai keturunan dari Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa. Nah, maka kita ini disebut sebagai anak cucu Nabi Adam. Ya. Jadi yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu adalah Ibunda Hawa. Nah, ya setelah itu manusia berkembang biak sesuai dengan kodratnya. Ya, dari pernikahan orang tuanya ya. Ada gen dari bapaknya, ada gen dari ibunya, lahirlah anaknya, kan gitu. Ya. Nah, jadi itu ya, walaupun mungkin ada di antara para ulama yang berpendapat bahwa tertulis di Lauhil Mahfuz si A berjodoh dengan si B. Tapi, nah masih ada tapinya nih. Kalaupun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, jodoh masih bisa berubah kalau orang masih mau berdoa. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Artinya apa? Kalau seseorang pun memang tertulis jodohnya si A dengan si B di Lauhil Mahfuz. Misal si A itu mantan, si B itu orang lain. Kita menginginkan mantan. Takdir yang sudah tertulis itu masih bisa berubah kalau kita masih mau minta kepada Allah. Itu kenapa disebut doa itu adalah yang paling penting di sisi Allah. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Oke? Artinya apa? Kalau perpisahan dengan mantan ini kita diamkan saja, sangat mungkin perpisahan ini akan terjadi selamanya. Tapi kalau kita masih mau berusaha, insya Allah mantan akan balik, terikat sebagai jodoh kita selamanya. Nah, pertanyaan berikutnya, mau usaha apa lagi, Ustadz?
mantan tidak bisa dihubungi. Ya sabar, kan sekarang dia masih emosi dan seterusnya. Ditunggu sampai emosinya reda, blokir telepon, media sosial, akan dia buka kembali. Tapi kan ini sudah bertahun-tahun, dia tetap tidak mau berkomunikasi. Gini ya, bahkan orang yang sudah menikah, bercerai, itu banyak. Setelah perceraian apa yang terjadi? Ada yang nikah dengan orang lain. Ada yang balik, bisa rujuk kembali. Ada yang kembali kepada mantannya sebelum pernikahan, menikah. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Orang yang kembali kepada mantannya adalah orang yang tidak pernah berhenti berdoa dan meminta kepada Allah agar mantannya menjadi jodohnya selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.